kembali lagi bertemu dengan Ibu dalam mata pelajaran PPKN. Minggu lalu kita sudah belajar tentang wawasan Nusantara. Hari ini kita akan belajar kedudukan, fungsi, dan tujuan dari wawasan Nusantara. Dan yang menjadi tujuan dari materi kita hari ini adalah agar Ananda sekalian dapat menganalisis tentang kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara di Indonesia. Lebih lanjutnya, silakan saksikan tayangan berikut ini. Silahkan baca buku paket PPKN halaman 208 hingga 210. Seperti yang kita ketahui bahwa wawasan Nusantara merupakan cara pandang kita sebagai bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungan kita. Dalam hal ini, bagaimana kita memandang alam Indonesia yang merupakan 2/3 daerahnya adalah terdiri dari lautan, sedangkan sebahagiannya merupakan daratan dan berupa pebukitan serta pegunungan. Negara Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan alam, begitu juga dengan flora dan faunanya yang beragam serta unik dan juga langka. Selain itu, kita juga harus mengenali tentang keadaan sosial suku budaya bangsa di Indonesia sebab negara Indonesia merupakan negara majemuk. Oleh sebab itu, kita akan sambung pelajaran kita dengan kedudukan, fungsi, dan tujuan dari wawasan Nusantara. Adapun kedudukan dari wawasan Nusantara adalah sebagai wawasan nasional. Bangsa Indonesia adalah ajaran diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadi penyimpangan dan penyesatan dalam perjuangan menggapai dan mewujudkan tujuan dan cita-cita nasional. Oleh karena itu, wawasan Nusantara menjadi landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional. Selanjutnya, fungsi wawasan Nusantara. Dalam hal ini, fungsi wawasan Nusantara adalah sebagai konsep ketahanan nasional, yaitu bagaimana negara Indonesia memiliki ketahanan nasional dengan berlandaskan wawasan Nusantara. Lalu, fungsi wawasan pembangunan. Fungsi ini mencangkup kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial dan politik, serta kesatuan sosial dan ekonomi. Lalu wawasan Nusantara berfungsi sebagai wawasan pertahanan dan keamanan, yang dimana satu kesatuan yaitu kekuatan negara. Dan terakhir, fungsi dari wawasan Nusantara adalah kewilayahan, yaitu sebagai pembatas. Dalam hal ini, pembatas yang dimaksud adalah pembatas wilayah Indonesia dengan negara lain. Kita ketahui bahwa negara Indonesia memiliki negara-negara tetangga yang berbatasan langsung, baik dari wilayah daratan maupun di lautan. Misalkan, di wilayah daratan Indonesia berbatasan dengan negara Malaysia, dengan negara Timur Leste, dengan negara Papua Nugini. Sedangkan dari lautan, negara Indonesia berbatasan dengan negara Singapura, lalu berbatasan dengan Australia. Oleh sebab itu, maka negara Indonesia harus menanamkan jiwa wawasan Nusantara agar kita sebagai bangsa Indonesia mengetahui seperti apa batas-batas wilayah negara kita. Selanjutnya, tujuan wawasan Nusantara. Dalam hal ini, wawasan Nusantara memiliki 2 tujuan, yaitu tujuan ke dalam maupun tujuan keluar. Tujuan ke dalam dari wawasan Nusantara ialah mewujudkan kesatuan dalam segenap aspek kehidupan nasional, yaitu aspek alamiah dan aspek sosial. Tujuan keluar ialah ikut serta mewujudkan ketertiban dan perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, keadilan sosial, dan perdamaian abadi.
Oleh sebab itu, untuk mewujudkan tujuan ke dalam, maka kita sebagai bangsa Indonesia harus menanamkan dasar negara Pancasila di hati sanubari kita, hingga apa yang kita lakukan berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang luhur. Sedangkan keluar, kita wajib menjaga perdamaian dunia, sebab sebagai negara yang merdeka kita tidak suka dengan penjajahan. Karena negara kita sudah merasakan penjajahan dengan begitu lama, dan untuk memperjuangkan, kita harus mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai tindakan yang positif. Oke, kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu wawasan Nusantara berkedudukan sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia. Sedangkan fungsi wawasan Nusantara adalah sebagai pedoman bagi penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bernegara. Sedangkan tujuan dari wawasan Nusantara adalah mewujudkan nasionalisme yang tinggi bagi masyarakat Indonesia. Persiapkan diri kalian untuk materi kita yang akan ada di minggu depan, yaitu aspek Trigatra dan Pancagatra dalam wawasan Nusantara. Seperti biasa, silakan bertanya jawab melalui Discord apabila ada hal yang belum kalian pahami, dan tetap jaga kesehatan kalian. Salam literasi.